Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Ujang Titik Kreator, channelnya pemula. Kita belajar bersama seperti biasa. Di kesempatan ini saya ingin kembali menyapa para subscriber, para rekan-rekan kreator pemula semua, yang mudah-mudahan di kesempatan ini senantiasa diberi kesehatan ya, diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dalam menjalani rutinitas kegiatan sehari-hari tentunya. Dan tak bosan-bosan saya selalu mengingatkan kepada rekan-rekan kreator semua ya, agar senantiasa tetap semangat ya dalam mengunggah video-videonya di YouTube ya. Dengan konsisten kita mengupload video di YouTube, terutama itu demi kebaikan ya, demi kebaikan performa channel kita ya, perkembangan channel YouTube kita masing-masing. Oke, baik, saya di kesempatan ini kembali ingin berbagi informasi ya, sharing ya, berbagi tips kepada rekan-rekan semua tentunya. Dan di kesempatan ini saya ingin kembali membahas terkait dengan penonton ya, penonton di YouTube ya. Wah, kok kenapa ya bisa membahas penonton di YouTube? Alasannya karena memang YouTube terutama di tahun ini ya, memang banyak ya masalah-masalah yang dihadapi kreator, terutama masalah penonton. Nah, penonton di YouTube cenderung menurun, viewer di YouTube menurun seperti itu. Penyebabnya dan pemecahan masalahnya akan kita bahas di kesempatan ini ya. Saya akan coba membahas ataupun sharing di video kali ini. Penyebabnya adalah penyebab penonton di YouTube menurun, utamanya di tahun ini ya. Ya karena terlepas dari persaingan global platform ya, antara mungkin YouTube dengan platform lain ya, yang memang minat tonton masyarakat cenderung menurun, meskipun memang YouTube itu tidak akan bisa berhenti, tidak akan bisa istilahnya dalam inovasi, karena sebuah perusahaan yang besar ya, dan memang yang pertama ya, memang juga berafiliasi dengan Google ya, jadi bos besarnya gitu kan di dunia internet, dan itu akan selalu hidup ya, dan itu akan selalu terus memanjakan para pengguna, para kreator, para pecinta platform ya, pecinta video utamanya yang menggali informasi di platform YouTube. Memang utamanya di YouTube ya, selain di Google ya, dengan menyuguhkan mungkin melalui web ya, pencarian web dan lain sebagainya, banyak situs-situs yang itu memang berafiliasi dan punya Google gitu kan, dan Google itu sendiri juga berafiliasi dengan YouTube ya, karena memang sesama istilahnya sesama bos, nah, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah yang dihadapi ketika penonton turun, setelah saya bahas tadi ya, pertamanya karena mungkin persaingan global ya, persaingan platform. Yang kedua juga memang persaingan antar kreator lain ya, antar sesama kreator memang ketat ya di YouTube. Saya perhatikan ya, saya istilahnya riset penelitian saya selama ini ya, ketika saya bergabung di YouTube dalam bulan-bulan ini ya, kembali aktif di YouTube, saya melihat memang banyak sekali ya persaingan, baik itu dari isi konten para kreator, utamanya kreator-kreator yang mungkin memang udah kelas tinggi lah istilahnya ya, dengan subscriber di atas 50 subscriber, sedangkan kita pemula yang mungkin belum memenuhi syarat. Sama saja sebenarnya, kita juga pemula bersaing, meskipun bersaing itu tidak harus bersaing saling menjelekan ya, tetapi bersaing di sini adalah bersaing dengan saling berinovasi ya, saling kreatif ya, dengan suguhan-suguhan konten yang mungkin dibuat semenarik mungkin ya, dan itu memang sangat diharuskan, sangat dianjurkan ya, demi perkembangan channel, demi tercapainya 1000 subscriber seperti itu. Nah, dan pemecahan masalahnya adalah ketika kita menghadapi masalah dalam viewer ini ya, dalam penonton ini, salah satunya adalah meningkatkan kualitas dari video itu sendiri ya. Kita mencoba untuk menggali referensi dari tontonan video ya, kita terus belajar menimba ilmu dari kreator-kreator lain ya, dari suguhan video-video kreator yang misalkan satu tema dengan kita ya, utamanya satu tema dengan kita ya. Misalkan kalau saya tentang tutorial, sudah tentu saya
berkunjung ataupun menimba ilmu itu ke sesama kreator, utamanya yaitu untuk mencari ilmu itu ke kreator tentang tutorial, tentang yang sharing seputar YouTube ya, agar nanti saya bisa mendapatkan referensi, mendapatkan ilmu pengetahuan di situ, dan saya juga bisa berkembang dengan menyuguhkan video-video yang memang hasil belajar di situ gitu kan. Semua orang juga seperti itu ya. Meskipun misalkan luar dari tutorial banyak konten, misalkan vlog, ada menu-menu masakan, semua juga sama seperti itu ya. Kita dianjurkan untuk terus belajar ya, dengan tontonan suguhan, tontonan konten-konten yang mungkin satu tema dengan kita ya, utamanya seperti itu ya. Pemecahan masalahnya saya anggap itu memang langkah yang terbaik ya. Kita menonton video yang satu tema dengan kita agar kita mendapatkan ilmu ya. Setelah itu kita gali ilmu itu, kita terapkan ilmu itu di channel kita gitu kan. Di channel kita apa yang kita bahas, apa yang ingin kita sampaikan ya, misalkan tutorial cara membuat, kalau misalkan tentang masakan ya, tentang masakan mungkin cara memasak tahu misalkan goreng dan lain sebagainya, kita dikreasikan di situ. Awalnya kita belum tahu kan kalau misalkan ada menu yang seperti itu, tetapi ketika kita sudah mendapat referensi dari tontonan video orang lain satu tema dengan kita ya, kita bisa terapkan di channel kita ya. Dan itu menjadi satu referensi untuk apa sih istilahnya, kekayaan video kita. Jadi penambahan video kita, oh sekarang dengan konten seperti itu, dengan membuat menu-menu seperti itu, nanti konten kita kan bertambah, bekal untuk video kita selanjutnya bertambah seperti itu. Semuanya juga seperti itu ya. Jadi saya hanya mengingatkan dan sharing bahwa memang utamanya saya evaluasi lagi ya, bahwa terlepas dari penurunan viewer ini memang tidak bisa kita pungkiri dari persaingan global antar platform, misalkan YouTube dengan yang lainnya ya, dan juga tentang mungkin persaingan dari konten kreator itu sendiri ya, persaingan pengetahuan tentunya, karena memang semua saya yakin publik ya, intinya pecinta ataupun pencari referensi di Facebook, istilahnya pengguna ya, pengguna platform YouTube sudah cerdas ya sekarang, sudah pintar, jadi tahu mana konten yang berkualitas, mana konten yang tidak. Jadi memang kita butuh belajar lebih keras lagi untuk membuat penonton itu merasa nyaman, membuat penonton itu merasa tertarik dengan konten-konten kita seperti itu. Dan juga pemecahan masalahnya ya seperti itu ya. Pemecahan masalahnya adalah kita mencari terus belajar dari kreator lain, kita kemas dengan metode kita gitu kan, dengan konsep kita yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tetapkan di dalam sebuah channel kita gitu kan. Jadi intinya itu ya, jadi kita harus punya fondasi konsep yang kuat ya, untuk ketika kita mengembangkan sebuah channel. Nah, mudah-mudahan ini sharing yang bermanfaat ya. Saya bukan menggurui, tidak bermaksud, ini hanya sharing ya, hanya berbagi. Mudah-mudahan rekan-rekan kreator tetap semangat ya dalam mengunggah video-videonya ke YouTube, terlepas dari kesibukan kita ya, terlepas dari mungkin kita punya kesibukan yang lain di luar YouTube tentunya. Dan memang saya akui, saya juga memang kadang-kadang malas upload video karena kesibukan seperti itu. Tetapi kita tanamkan di benak kita, di hati kita, bahwa memang ini adalah suatu tantangan ya bagi ketika kita ingin menjadi seorang konten kreator seperti itu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Saya aturkan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube pemula, tetap semangat.